alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, para siswa-siswi yang saya cintai dan saya sayangi, tapi sewaktu-waktu akan saya pukuli. Jadi kemana di panitia guru-guru gak ada deh. Saya kira dari rumah ini semarak semua di lapangan, banyak sekali. Ini berapa? Ada satu kelas ini enggak? Ya. Tapi kita mengambil hikmahnya saja. Lihat, ini di depan kita ada sebuah slogan, ya. Peristiwa Isra Mi'raj adalah kejadian spektakuler sepanjang masa. Ini sepanjang masa bisa diartikan sepanjang sejarah. Karena yang namanya sejarah, yang lampau, sekarang, dan yang akan datang, itu sejarah. Ini sebuah kalimat yang sangat menantang. Sampai akhir kehidupan manusia ditantang dengan kalimat ini. Spektakuler itu adalah hebat, menakjubkan, mengagumkan. Itu dari bahasa Inggris. Ini paling spektakuler. Perhatikan, jangan ngobrol. Yang di belakang depan. Bagaimana tidak, teknologi dan pengetahuan apa yang bisa menandingi peristiwa Isra Mi'raj? Kendaraan apa yang bisa menyamai seperti kendaraannya Rasulullah? Kuda putih bersayap, gak mungkin ada. Sepanjang kehidupan manusia gak mungkin ada kuda putih bersayap, hanya Rasulullah. Itu dinamakan buraq barqun, kilat, kecepatan cahaya. Jadi buraq itu kalau matanya sudah melihat di ujung dunia, kakinya udah di sana. Kamu dengar pesawat Concorde itu buatan Prancis 3 kali kecepatan suara. Itu bunyi. Ini cahaya lebih cepat daripada bunyi. Mata udah melek di sana, di ujung dunia, kakinya udah di sana. Coba hebat gak? Kejadian Isra Mi'raj hebat gak? Spektakuler tidak? Spektakuler. Tidak. Berarti Anda tidak yakin. Mekah Madinah 2600 kilo. Kemudian dari Mekah Palestina 2600 kilo. Kemudian dari Palestina nembus ke langit, ke 1, ke 2, ke 3, sampai ke 7. Terus menembus alam jabar, alam keagungan Allah, di mana di sana ada makhluk raksasa, aras, kursi, kolam, baitul makhluk. Rasulullah tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Itu Sidratul Muntaha itu batas alam semesta. Tidak ada apa lagi ke sana itu. Hanya kegaiban, hanya yang tahu Allah. Dan tidak ada
segelintir pun dari jin, manusia dan malaikat yang bisa menembus Sidratul Muntaha kecuali Rasulullah. Hebat tidak Rasulullah? Yang perhatikan pasti hebat, yang tidak memperhatikan tidak hebat. Kamu yang tidak hebatnya. Ini semua Mekah. Yang kafir semakin kafir, yang beriman juga banyak yang goyah. Karena kejadian Isra Mi'raj ini di luar nalar manusia. Tidak akan mampu akal memikirkan kejadian Isra Mi'raj, tidak mampu. Hanya dengan metodologi iman saja yang mampu meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak kisah-kisah dalam sejarah ini. Di dalam Quran ada 1000 kisah. Ya, Quran itu 1000 kisah. Makanya Quran 1000 janji Allah, 1000 ancaman, 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 kisah, 1000 contoh-contoh, sudah 500 halal haram, 100 nasih mansukh, 66 doa, tasbih, tahmid, istighfar, 6.666 ayat. 1000 itu kisah. Banyak cerita-cerita di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa membelah laut. Hebat. Tetapi tidak sehebat peristiwa Isra. Bagaimana Nabi Musa ketika melemparkan tongkat, tongkatnya itu jadi ular sebesar gunung. Dalam sebuah tafsir An-Nasafi, diameter mulut ular Nabi Musa itu 1.500 meter. Besar, hebat, tetapi tidak bisa menandingi peristiwa Isra. Nabi Ibrahim dibakar dalam gumpalan bara sangat besar, tidak sehebat peristiwa Isra. Banyak kejadian-kejadian hebat di dalam Al-Quran. Umat ditenggelamkan ke bumi, gempa, kemudian selama 7 hari 8 malam orang keranda dengan angin. Itu tidak sehebat peristiwa Isra Mi'raj. Karena semua itu terjadi di bumi. Sedangkan Rasulullah terjadi bukan saja di alam nasur di bumi, tapi menembus alam malakut, alam jabarut dan alam lahut. Makanya kisah-kisah Nabi Ibrahim, kisah-kisah Nabi Yusuf, Nabi Yunus tidak dimulai dengan kata-kata subhan. Tidak ada. Tapi peristiwa Isra Mi'raj dimulai dengan subhan. Maha suci Allah dari segala kekurangan, Maha suci Allah dari segala ketidakmampuan, Maha suci Allah dari omongan-omongan mereka yang musyrik, yang kafir, yang tidak percaya atas kekuasaan Allah. Subhan. Makanya bahasa subhana itu menurut ilmu balaghah itu bahasanya ijaz. Ya, ijaz itu ringkas, maknanya dalam. Itu subhana itu subhanalladzi, subhanallah alladzi. Itu ada lafaz Allah. Hanya lafaz Allah yang disimpan. Subhanalladzi. Maha suci alladzi dzat. Itu Allah. Asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Allah ini filenya itu, file hakikinya Allah. Allah yang membuat skenario, Allah yang merencanakan, Allah yang memperjalankan itu. Jadi kalau kejadian-kejadian tidak masuk akal itu menurut ukuran akal manusia. Tadi juga metodologi iman. Karena yang mengerjakan ini bukan kemampuan Muhammad, tapi ini semata-mata
kekuasaan Allah. Ya kan? Makanya ayat ini menerangkan linuriyah untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan ayat-ayat kebesaran Allah. Itu sebagian. Kemudian ayat Quran ini diakhiri dengan wa huwas samiul basir. Enggak wa ala kulli syai'in qadir. Padahal kejadiannya hebat, spektakuler, tapi akhir ayat enggak wa ala kulli syai'in qadir, tapi wa huwas samiul basir. Mengapa demikian? Sebab sesungguhnya Allah mendengar isi hati orang-orang Mekah. Tokoh-tokoh Mekah mendengar isi hati para sahabat, dan Allah melihat langsung bagaimana reaksi setelah kejadian Isra Mi'raj. Makanya diakhiri dengan wa huwas samiul basir. Orang banyak yang tidak percaya kejadian ini. Makanya ketika Rasulullah pulang dari Sidratul Muntaha, ceritanya panjang sekali. Ini ringkasnya saja. Rasulullah datang, kita ketika ini matahari mulai muncul. Rasulullah bersandar di Ka'bah, merenungi kejadian semalam itu. Datanglah Abu Ammar bin Hisam. Siapa Ammar bin Hisam? Ada baca apa Amr bin Hisam? Amr bin Hisam ini adalah Abu Hakam. Tahu Abu Hakam? Bahasanya lagi yang keren itu adalah Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Tahu. Pernah dengar Abu Jahal nggak? Dari mana? Rasulullah ketika bersandar di Ka'bah, datanglah Abu Jahal.